Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cimahi. Saya Endah Yuniastuti, Saya Rosi Gusmantini Saya Tin Rostini akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Endah. selamat siang Bu Oci. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Oci, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Endah. Baik Bu Endah, dalam suasana yang menyenangkan ini izinkan saya menyampaikan beberapa kegiatan yang akan kita lalui bersama dalam kegiatan supervisi. Yang pertama yaitu ada pra-observasi. Kita akan melakukan tanya jawab, kemudian saya akan menyampaikan apa-apa yang akan menjadi pengamatan, kemudian melakukan observasi coaching, kemudian pasca observasi. Baik Bu Oci. Izinkan saya untuk melayangkan beberapa pertanyaan ya Bu Endah. Yang pertama, dalam pertemuan kita kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu Oci, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu Oci. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah melakukan pertanyaan yang berbobot Bu Oci. Oke, baik Bu Endah. Nah, dari bagian-bagian itu, bagian mana yang nanti Ibu Endah ingin untuk saya amati? Saya yang lebih spesifik ingin diamati pada saat saya mendengarkan atau menyimak Bu Oci dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian, bagaimana penilaian Ibu Endah sendiri terhadap apa yang akan Bu Endah kembangkan? Untuk keterampilan saya dalam menyimak, saya ingin diamati apakah saya dapat menyimak dan hadir secara penuh pada saat percakapan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, apakah saya dapat melakukan pertanyaan yang cukup terbuka kepada coach dan dapat menggali lebih dalam kepada coach. Oke, baik Bu Endah. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang akan saya amati saat proses coaching nanti ya Bu Endah. Baik, Bu. Yang pertama yaitu mengenai alur tirta. Seperti yang sudah Bu Endah ketahui, percakapan yang Bu Endah sampaikan itu yang pertama harus memiliki tujuan, kemudian di dalamnya harus ada identifikasus, kemudian menjabarkan rencana aksi, dan juga ada poin tanggung jawab yang akan disampaikan oleh coach. Selain itu juga mengenai prinsip coaching, mulai dari bagaimana cara Ibu menjalin kemitraan dengan coach, kemudian pertanyaan-pertanyaan kreatif yang Ibu layangkan, serta bagaimana cara Ibu menggali potensi coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Dan tak lupa di dalam kompetensi melakukan coaching juga, saya nanti akan mengamati mengenai kemampuan Bu Endah dalam hadir sepenuhnya atau presence, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot dengan mengedepankan unsur rasa ya Bu, yang terdiri dari receive, ask, summarize, dan appreciate. Nah, kemudian saya juga akan mengamati tentang mendengarkan secara aktif yang Ibu lakukan dengan coaching. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah bisa Ya. Ibu. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Ibu, semoga ya Bu. Ya. Selamat melaksanakan coaching Bu. Terima kasih Bu Rosi. Cut. Sekarang bertiga. Assalamualaikum Bu Tit. Waalaikumsalam Bu Endah. Apa kabar hari ini Bu Tit? Baik Bu. Maaf nih, kita akan meluangkan waktu sebentar untuk ngobrol ya Bu. Ada waktu ya Bu? Ada Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Nah kira-kira hari ini kita mau menceritakan tentang apa nih Bu? Iya nih Bu Endah, saya tuh ingin menceritakan tentang seorang murid saya ya Bu Endah yang di kelas itu sangat pendiam gitu ya. Irit sekali bicaranya tuh Bu. Iya. Jadi seringkali sepertinya dia tuh menarik diri gitu ya. Jadi kadang-kadang yang memang seringnya kurang merespon gitu Bu saat dalam pembelajaran. Itu sih Bu. Ya memang agak sulit ya Bu ya bagi seorang guru. Kira-kira nanti dari hasil percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Iya nih Bu, jadi saya tuh ingin sekali bisa membantu anak ini ada lebih aktif ya Bu ya. Saya ingin dia bisa lebih berinteraksi gitu Bu, baik dengan teman-temannya maupun dengan guru seperti itu Bu ya.
baik di luar maupun dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu. Jadi ya harapannya murid saya ini bisa lebih nyaman dan percaya diri di sekolah ya Bu, seperti itu. Baik, setelah melihat kondisi anak tersebut, kira-kira menurut Ibu indikator apa yang dapat kita capai, yang dapat kita ukur sebagai proses sebagai keberhasilan dari proses ini? Saya berharap dari dalam beberapa minggu ke depan anak ini bisa lebih aktif Bu. Jadi dia juga bisa merespon pembelajaran Bu di kelas. Ya meskipun mungkin hanya sedikit-sedikit mungkin seperti itu Bu ya. Saya juga ingin melihat dia ini mulai berbaur gitu Bu, baik itu dengan teman-temannya ataupun dengan siapapun gitu Bu ya. Dan mau mulai berbicara Bu, walaupun mungkin hanya dalam konteks yang sederhana seperti itu Bu. Mendengar cerita dari Ibu, sepertinya anak ini memang sangat pendiam ya Bu ya, kurang aktif, kemudian tidak bersosialisasi atau kurang bergaul. Nah, kira-kira Ibu bisa kita lihat tidak yang melatar belakangi dari sifat yang ditimpa oleh anak ini apa Bu? Kan anak itu pendiam sekali Bu ya, jadi hampir tidak pernah berbicara di kelas gitu. Saya juga sering tuh dia tuh duduk sendirian di pojok gitu Bu. Ketika istirahat juga nggak bermain sama teman-temannya gitu ya, dan sering terlihat gelisah gitu Bu. Apalagi kalau misalnya teman-temannya ngajak bicara itu, jadi kelihatan tuh Bu gelisahnya seperti itu. Saya belum tahu Bu ini masalahnya itu apakah karena masalah pribadi dia ataupun masalah di keluarga, ataupun misalnya memang karakter anak ini ya Bu ya yang seperti ini gitu Bu. Baik Ibu ya, yang mungkin itu bisa menjadi kemungkinan ya Bu ya, faktor penyebab dari sikap yang dia tunjukkan di dalam kelas. Jika seperti itu, apakah Ibu sudah melakukan pembicaraan dengan orang tuanya tentang bagaimana dia bersikap di sekolah Ibu? Saya belum sempat bicara Bu dengan kedua orang tuanya, tapi saya sudah mencoba mengajak dia itu berbicara setelah jam pelajaran gitu Bu. Namun dia hanya menjawab sikap Bu, jadi dan terlihat enggan untuk bicara lebih banyak gitu, seperti itu. Mungkin karena dianya sedikit sekali berbicara sehingga Ibu juga agak kesulitan ya Bu ya untuk menemukan penyebab sesungguhnya dari sikap anak tersebut. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depannya akan seperti apa Ibu? Mungkin saya bisa mulai dengan memberikan lebih banyak perhatian Bu, perhatian secara personal ya kepada anak ini, dan berusaha membuat dia itu merasa nyaman. Jadi nyaman ketika dia berinteraksi dengan saya gitu Bu. Saya juga berpikir untuk mengurangi tekanan yang ada di kelas, siapapun mungkin ada dari teman-temannya atau bagaimana gitu ya, agar siswa ini tidak merasa seperti terintimidasi gitu. Bagus sekali ya Bu ya, bisa dicoba ya Bu. Untuk kedepannya kita juga mungkin Ibu akan memperkenalkan dengan lingkungan atau pertemanan yang lebih cocok ya Bu. Iya. Nah, kemudian Ibu tindakan real yang akan Ibu lakukan untuk membuat dia tuh merasa nyaman. Yang paling terdekat realnya ingin membuat anak nyaman kan Bu. Iya, betul. Nah, tindakan realnya seperti apa Ibu? Ya, yang pertama saya akan mencoba jadi memilihkan teman dulu mungkin ya, teman yang bisa berinteraksi dengan dia, yang memahami anak ini gitu Bu. Kemudian saya juga akan mencoba memberikan tugas-tugas kelompok yang lebih kelompok kecil dulu mungkin seperti itu Bu. Mungkin bisa 2 atau 3 orang gitu. Jadi siapa tahu dengan berkelompok ini nanti siswa murid saya ini akan sedikit terpancing gitu untuk bisa berbicara seperti itu. Atau juga mungkin dengan kelompok yang tidak terlalu banyak ini, siswa saya bisa berinteraksi gitu ya, bisa mulai berinteraksi tanpa terbebani dengan teman-teman yang lebih banyak, atau justru misalnya dengan teman sekelasnya seperti itu Bu. Nah, kayak gitu salah satu cara yang bagus ya Bu ya. Jadi Ibu mendekatkan dengan temannya dulu. Sementara itu mungkin di dalam kelas ya Bu. Di luar jam kelas, apa sih rencana Ibu untuk melakukan pendekatan itu seperti apa? Sepertinya saya akan mencoba pendekatan yang lebih personal Bu, atau lebih informal seperti itu ya, seperti mengajak dia mengobrol Bu di luar jam pelajaran,
atau menciptakan suasana di mana dia merasa tidak perlu memberikan jawaban-jawaban yang sempurna gitu seperti itu. Mungkin juga saya akan mengajak dia itu untuk bicara hal-hal yang dia sukai gitu Bu. Mungkin kalau kita paham akan sesuatu yang dia sukai, dia bisa lebih terbuka, jadi terpancing untuk berbicara seperti itu. Baik sekali Ibu ya. Memang itu kan harapan Ibu ya Bu ya, dan mudah-mudahan akan dapat terlaksana. Ibu, nah sekarang kita untuk mengukur tentang progresnya atau titik ukur tentang keberhasilan dari langkah yang Ibu lakukan ini, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa Ibu? Untuk tadi ya Bu ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan sepertinya mungkin saya ada di skor 8 mungkin Bu ya. Jadi skor 8 ini dengan indikator si anak ini bisa merasa nyaman gitu, dia berada di kelas dan dia bisa merespon pembelajaran serta dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Bagus ya Bu ya. Nah, untuk mencapai target yang Ibu harapkan ini, kira-kira siapa lagi yang akan dilibatkan? Mungkin saya akan melibatkan juga, tadi selain murid saya ya Bu ya, saya juga akan melibatkan orang tua siswa ini. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan-rekan guru saya Bu, misalnya seperti guru PAI, guru PJOK yang juga berinteraksi dengan anak ini. Bagus sekali ya. Memang kita memerlukan kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang kita harapkan Ibu. Bagus sekali langkah yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan kedepannya Ibu juga akan mulai melakukan pendekatan yang lebih personal lagi ya Bu ya, untuk bisa mempercepat proses atau progres yang Ibu harapkan ini. Nah Ibu, setiap minggu Ibu kan mungkin akan mengamati perkembangan anak ini. Nah, kira-kira Ibu kapan ini akan dilaksanakan? Secepatnya mungkin ya Bu, segera mungkin. Saya akan melakukannya mulai besok Bu. Mulai besok saya akan mulai tadi pendekatan personal dulu seperti itu. Mudah-mudahan kalau dimulai besok bisa lebih cepat Bu pencapaian target saya. Aduh, bagus sekali ya Ibu Tin. Saya percaya bahwa dengan konsistensi dan dukungan yang Ibu berikan serta perhatian yang Ibu berikan kepada anak ini, saya yakin dalam beberapa waktu ke depan akan menunjukkan kemajuan yang berarti ya. Kita akan mengecek perkembangannya Ibu nanti pada setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu ini di sesi pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Terima kasih atas waktu luangnya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu ya, saya jadi merasa tercerahkan, merasa lega gitu. Jadi dengan berbicara dengan Ibu, saya bisa menyampaikan Bu rencana-rencana saya gitu Bu ya. Jadi saya merasa semangat gitu Bu untuk bisa menjalankan yang tadi ya Bu ya. Karena ini juga demi murid saya ya Bu ya, demi murid kita ya Bu, seperti itu. Ibu, alhamdulillah ya, dengan percakapan ini ternyata kita bisa berpikir lebih jauh ya Bu ya tentang rencana apa yang akan Ibu laksanakan, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk mempercepat perkembangan anak ini ke arah yang lebih baik. Baik Bu Tin, terima kasih ya waktunya. Sama sekali saya sudah dapat berbincang-bincang banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti ya di sesi selanjutnya Bu Tin. Sama-sama Ibu, saya yang terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sih sama kayaknya ke Ibu ke saya kayaknya orang yang sama dari sekolah. Selamat siang Bu Endah. Selamat siang Bu Oci. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu Oci, luar biasa. Iya, setelah tadi kita berbincang-bincang dalam tahap pra-observasi, kemudian saya menyimak Bu Endah melakukan coaching di tahap observasi, akhirnya kita sampai kepada tahap pasca observasi ya Bu Endah. Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk melayangkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu Endah. Ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi saat melakukan coaching? Alhamdulillah Ibu, pada saat saya melakukan coaching, saya rasa saya sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur kita ya Bu. Saya sudah menyebutkan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah dalam percakapan tadi, kemudian ada rencana aksi yang akan dilaksanakan selanjutnya, dan juga ada tanggung jawab setelah pelaksanaan proses coaching tersebut. Betul sekali Bu Endah. Kemudian apa sih yang membuat Ibu memiliki penilaian seperti demikian?
Saya merasa tadi pembicaraan saya dengan Koci cukup menjalin kemitraan ya Bu. Kemudian saya juga dapat hadir penuh menyimak segala yang sesuatu yang dibicarakan oleh Koci, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan pada apa yang saya dengar dari Koci tersebut. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Mangga, Endah? Ibu, silahkan. Baik, Bu Endah. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, betul sekali ya, Bu Endah sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik. Kemudian prinsip-prinsip coaching dan kompetensi dalam coaching juga sudah dilaksanakan oleh Bu Endah dengan baik. Namun ada beberapa hal yang saya rasa masih bisa untuk ditingkatkan kembali ya Bu Endah, yaitu pada prinsip menggali potensi coaching. Tadi mungkin perlu ditambahkan beberapa pertanyaan terbuka lainnya agar bisa menggali pemikiran coaching untuk memikirkan bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Bu Endah. Ya Bu, betul sekali. Mungkinnya saya masih kurang lihai dan terampil Bu dalam menggunakan kata-kata agar bisa memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam dan lebih berbobot untuk coaching. Baik, bagaimana perasaan Bu Endah mendengar komentar saya seperti tadi? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih atas komentarnya. Memang masih banyak kekurangan yang harus saya tingkatkan. Mungkin di sini karena kan saya masih jarang sekali melakukan praktek ini Bu, jadi belum terampil dalam membuat pertanyaan berbobot, belum terampil dalam menyimak, sehingga pada saat saya mengutarakan pertanyaan mungkin masih kurang menggali lebih dalam dari potensi si coaching tersebut. Kita akan fokus kepada hal lain dalam pengembangan coaching ini ya Bu. Namun perihal kekurangan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu rencanakan? Kedepannya mungkin saya akan lebih banyak melakukan proses coaching, tapi tidak hanya ada satu komunitas saja. Mungkin saya akan mulai dengan para siswa saya akan mengcoaching siswa saya, kemudian dengarkan sejawat juga dilaksanakan, mungkin harus lebih intens dan lebih banyak. Ya. Kemudian dari yang sudah kita laksanakan sedari tadi, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Yang pertama mungkin saya ingin lebih banyak melakukan proses coaching dengan siswa saya Bu, Ya. dengan bahasa yang lebih sederhana tapi dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan, menelusuri kekurangan dan sebagainya. Izin saya akan menuangkan hasil pengamatan saya ke dalam lembar supervisi akademik ya Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu, bagaimana apa saja nih yang Ibu dapat dari proses kita coaching sedari tadi, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Apa saja yang Ibu dapat? Banyak sekali Bu, dari situ saya dapat dibantu untuk merancang apa sih sebetulnya yang saya harapkan dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas, mulai dari perencanaan, kemudian persiapan, dan apa sih yang ingin ditingkatkan oleh saya sendiri. Kemudian setelah melakukan supervisi akademik, saya dapat menemukan apa kekurangan dan kelebihan, mana yang harus saya perbaiki dan mana yang harus saya tingkatkan. Kemudian pas observasi, kemudian saya dapat menyimak apa sih sebetulnya yang dilihat oleh orang lain, terutama oleh Ibu sebagai observer, tentang apa yang perlu saya tingkatkan ke depannya sehingga kompetensi saya akan semakin berkembang. Baik, benar sekali Bu Endah. Sampai jumpa kembali di acara supervisi berikutnya di dalam kesempatan yang lain. Terima kasih ya Bu Endah. Terima kasih, sama-sama Bu Oci. Assalamualaikum Bu Oci. Waalaikumsalam Bu Apa Endah. kabar Bu Oci? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu Endah. Bagaimana dengan Bu Endah? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Oci. Senang sekali ya hari ini kita mau berbincang tentang pra-observasi sebelum kita melakukan supervisi akademik ya Bu Oci. Betul sekali Bu. Nah, pertama-tama Bu Oci, yang saya ingin tahu kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk pertemuan kita kali ini yang saya harapkan, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dalam proses coaching, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching Bu. Baiklah Bu Oci. Nah, bagian mana kira-kira yang ingin saya amati? Untuk bagian yang spesifik yang ingin saya diamati oleh Ibu adalah
bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada Coach Bu? Baik Bu Oci, sebelum kita mulai akan ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu. Antara lain rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang akan kita laksanakan ya Bu. Baik Bu. Ya, poin-poin yang akan saya amati yang pertama adalah satu, akan melihat percakapan coaching yang Ibu laksanakan apakah sudah sesuai dengan alur kita. Seperti yang kita ketahui bahwa alur kita itu bahwa percakapannya itu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu Oci. Dan yang kedua, saya akan mengamati percakapan coaching apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu antara lain menjalin kemitraan dengan coaching yang coaching, kemudian menggali potensi coaching melalui proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian yang ketiga adalah tentang kompetensi inti dari proses coaching tersebut. Yang perlu diperhatikan antara lain adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Pada saat Bu Oci mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Oci perlu berdasarkan pada rasa ya Bu Oci, seperti receive, ask, kemudian summarize dan appreciate. Yang artinya bahwa Bu Oci harus selalu menerima secara terbuka, kemudian memberikan pertanyaan dan juga merangkum, dan pada akhirnya nanti memberikan apresiasi kepada coaching. Nah Bu Oci, setelah kita nanti melakukan proses coaching ini, kira-kira indikator apa yang akan Ibu tunjukkan bahwa indikator ketercapaian apa dari tujuan proses coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk indikator yang saya harapkan nanti tercapai adalah menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu Bu. Kemudian yang saya inginkan juga, saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka untuk bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Baik Ibu ya, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah menyimak dan mendengarkan secara terbuka. Kemudian Ibu juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan Ibu pada proses pelaksanaan supervisi coaching ini akan dapat dicapai ya Bu. Ya. Nanti setelah proses supervisi akademik, maka kita akan melakukan pasca observasi untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang akan Ibu kembangkan berhasil tercapai. Baik, dan mudah-mudahan hal tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu Oci. Baik. Mungkin itu saja pra-observasi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Terima kasih Bu Oci. Maaf dulu Bu. Siang Bu Oci. Selamat siang Bu. Bisa saya bicara sama Ibu Bu? Ada yang ingin saya bicarakan? Bisa Bu? Lagi sibuk nggak Bu? Enggak sih Bu. Ini saya bisa lanjutkan nanti. Hanya sedang mempersiapkan untuk mengajar esok hari Bu. Kita ngobrol di ruangan ini saja ya Bu ya. Kebetulan guru-guru sudah pulang lebih awal tadi. Oh iya Bu, boleh kalau gitu. Biar kita ngobrolnya lebih enak ya Bu ya. Kan Bu Oci udah makan belum? Udah sholat belum? Sudah Bu, alhamdulillah. Jadi tadi kita dapat nasi box tuh, ada siswa yang berulang tahun. Sholat juga sudah tadi saya Bu, barengan dengan anak-anak. Ibu mau ngobrol tentang apa Bu? Iya Bu, jadi saya bingung Bu ya dengan siswa kelas 6 sekarang. Jadi mereka tuh cenderung pasif ya Bu ya. Jadi suasana kelas itu cenderung kurang ramai gitu Bu ya. Itu Bu. Gitu ya Bu. Memang karakter setiap angkatan itu berbeda ya Bu ya. Ada yang rata-rata sudah aktif, ada yang sebagian aktif. Nah kebetulan kelas Ibu kali ini beberapa malah pasif ya Bu ya. Sebelum kita lanjut nih Bu, untuk pembicaraan kita kali ini, apa nih tujuan yang ingin Ibu capai? Ini Bu, saya sebetulnya ingin membuat siswa-siswa saya yang tadinya kurang aktif dalam keseharian menjadi lebih aktif gitu Bu. Terkadang siswa saya yang kelas 5 itu sangat sedikit gitu ya yang beraninya, baik itu mereka mengangkat tangan ketika menjawab pertanyaan. Itu pun kalau misalnya saya tunjuk gitu ya saat itu kadang-kadang tidak ada gitu Bu yang mengangkat tangan. Kadang-kadang mungkin apakah malu atau takut salah mungkin seperti itu ya, atau misalnya takut diajak teman atau apalah gitu. Jadi saya memang seperti kok kenapa gitu anak murid saya seperti ini, seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu.
Jadi Ibu ingin membuat siswa-siswa Ibu agar bisa aktif dalam pembelajaran ya Bu. Maaf Bu, bisa lebih dijelaskan lagi aktif yang Ibu maksud itu dalam kondisi bagaimana saja? Iya, jadi gini Bu, saya inginnya murid-murid saya itu mau bertanya gitu ya, ataupun misalnya menjawab pertanyaan Bu dengan inisiatif mereka sendiri gitu, tanpa harus saya suruh atau tanpa saling tunjuk lah gitu ya. Kadang-kadang kan anak suka saling tunjuk ya Bu, si ini seperti itu. Kemudian saya juga ingin murid saya itu lebih aktif dalam mencari informasi sendiri ketika belajar gitu ya. Misalnya ketika jam istirahat itu mereka mencari sumber belajar yang relevan gitu ya, terutama tentang pelajaran yang sudah dipelajari gitu Bu. Jadi ketika anak-anak kita sudah aktif mencari sumber belajar atau sumber informasi, otomatis kan mereka akan banyak membaca gitu ya. Kemudian selain itu juga mereka, saya rasa rasa penasaran itu harusnya tinggi ya, seperti itu Bu ya. Jadi otomatis mereka bisa mencari sumber-sumber di media sosial yang mereka punya atau dari internet gitu Bu, seperti itu. Jadi mungkin nggak cuma di sekolah, mungkin di rumah juga kan harusnya nggak mencari sendiri gitu Bu ya. Saya juga berpikir jika murid yang aktif itu tentunya akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran saya Bu. Jadi ketika murid-murid saya aktif gitu, jadi peningkatan belajarnya juga akan bagus gitu ya. Jadi dapat dikatakan mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil Bu. Baik, betul Bu. Jadi Ibu mengharapkan siswa Ibu aktif juga dalam mencari sumber informasi belajar ya Bu. Selain itu juga Ibu mengharapkan peningkatan hasil belajar siswa juga sebagai akibat dari keaktifan siswa-siswa tadi. Nah, kemudian selama ini untuk pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apabila kita memberikan skor antara 1 sampai 10, kira-kira nilai keberhasilan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif itu ada di skor berapa ya Bu? Mungkin untuk selama ini Bu ya, mungkin baru di skor 6 mungkin Bu ya. Saya sudah berusaha Bu, namun dirasa masih belum maksimal gitu Bu. Nah, ya itu tadi Bu, rata-rata murid saya karena masih bersifat pasif tadi ya Bu ya, sehingga saya juga masih perlu untuk terus belajar gitu Bu. Jadi mungkin apa saja Bu cara-cara yang saya dapat gunakan agar siswa-siswa saya menjadi aktif gitu Bu. Betul sekali Ibu. Kemudian nanti ke depannya setelah perbincangan kita hari ini nih Bu, Ibu ingin meningkatkannya ke skor berapa? Setelah perbincangan dengan Ibu, harapan saya mungkin di skor 9 Bu ya. Jadi ya menurut saya inginnya harusnya maksimal 10 mungkin Bu ya. Ya. Tetapi karena saya rasa akan ada siswa yang nantinya lambat mengikuti seperti itu Bu. Jadi saya rasa 9 sudah merupakan angka yang maksimal. Baik, saya juga sepakat dengan Ibu Bu bahwa nilai 9 itu merupakan nilai yang bisa kita upayakan bersama-sama ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengejar tercapainya skor 9 tadi itu. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai skor itu? Dalam hal ini berarti kan hampir seluruh siswa terlibat secara aktif, bahkan hanya ada sedikit siswa saja yang belum aktif. Ya betul Bu. Jadi saya akan mencoba mencari referensi Bu ya, mencari referensi bagaimana menerapkan model-model pembelajaran yang tentunya bervariasi gitu ya. Jadi tidak hanya ceramah atau hanya tanya jawab atau hanya diskusi, tapi lebih yang bervariasi lagi. Kemudian juga saya akan mencari contoh-contoh praktik baik Bu di PMM, khususnya tentang model pembelajaran yang tadi yang bervariasi tadi. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Bu. Jadi asesmen ini nanti tujuannya untuk mencari tahu alasan mengapa murid-murid saya itu tidak berani berbicara atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Jadi melalui asesmen itu saya nantinya mungkin dapat mendapatkan kejelasan mengapa mereka tidak berbicara, apakah karena takut, apakah tidak paham materi yang dipelajari, ataupun faktor-faktor lainnya. Langkah yang sangat tepat Bu. Dari sekian rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, mulai dari membuat model pembelajaran bervariasi,
kemudian mencari praktik baik penerapan model pembelajaran yang bervariasi itu, dan menggunakan asesmen. Nah, mana nih rencana yang paling mungkin untuk segera dilakukan, Bu? Nampaknya saya harus menggali dulu alasan kenapa murid-murid saya tidak aktif saat belajar. Bagus, Bu, betul. Kemudian, apakah ada kemungkinan hambatan yang akan terjadi, Bu? Kalau hambatan sepertinya ketika saya harus membuat angket terlebih dahulu, Bu. Tadi apakah angket yang nantinya saya susun itu benar-benar dapat menguak atau bisa mencerminkan, Bu, ya, alasan-alasan siswa saya kenapa mereka tidak aktif saat belajar. Oke. Kemudian bagaimana Ibu akan menyelesaikan hambatan tersebut? Pertama saya akan membuat dulu rancangan angketnya. Saya akan susun dulu pertanyaan-pertanyaan di dalam angket tersebut. Kemudian nanti angket yang sudah saya susun tersebut, Bu, akan saya konsultasikan kepada kepala sekolah. Betul, bijaksana sekali, Bu. Kira-kira kapan hal itu bisa kita mulai laksanakan, Bu? Segera ya, Bu, ya. Mungkin saya bisa mulai besok, Bu. Nah, betul. Ternyata bisa dilaksanakan segera ya, Bu, ya. Kemudian setelah angketnya selesai nih, Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan asesmen kepada siswa? Segera setelahnya, Bu. Segera Jadi setelah. ya saya bisa segera mendapatkan hasil analisisnya. Betul sekali. Ketika telah mendapatkan hasil analisisnya nih, langkah mana lagi yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya saya akan mencari dulu referensi modul ajar, Bu, yang menerapkan model-model pembelajaran yang update, ya, yang masa kini, ya, seperti itu. Misalnya model pembelajaran PBL, dia problem based learning, atau misalnya PJBL, dan lain sebagainya. Dan saya akan mencarinya melalui PMM gitu, kan di situ banyak ya, Bu, ya, bagaimana guru-guru yang sudah mempraktikkan model-model pembelajaran itu. Betul. Rencana saya yang sangat baik, Bu. Dengan mencari referensi, nantinya Ibu bisa menentukan mana yang terbaik untuk siswa Ibu, ya. Kemudian setelah Ibu buatkan modul ajarnya, langkah apa lagi yang akan Ibu laksanakan? Saya akan mengkonsultasikan modul ajar saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu, agar mendapatkan arahan dan saran, Bu. Barangkali modul ajar yang sudah saya susun itu sudah efektif apa belum, gitu. Apakah sudah sudah bisa dipraktekkan di kelas saya. Saya juga akan mengkonsultasikannya dengan rekan lain, Bu. Betul sekali, Bu. Memang Bapak Kepala Sekolah dan rekan dalam hal ini tentunya akan menjadi teman yang tepat untuk saling berbagi, ya, Bu. Kemudian jika modulnya sudah selesai nih, Bu, langkah berikutnya apa lagi? Langkah selanjutnya saya akan mencari praktik baik dari rekan-rekan, Bu, yang sudah menerapkan model yang tadi, ya, Bu, ya, misalnya PBL atau PJBL yang tadi sudah ada di PMM. Jadi saya harapkan dengan menyimak keberhasilan rekan guru lain dalam menerapkan model-model pembelajaran tadi, saya juga bisa menerapkan, Bu, di kelas saya. Seperti itu. Betul sekali, Bu. Pemikiran yang sangat bijaksana. Karena langkahnya sangat panjang, ya, Bu, ya. Semoga Ibu melaksanakannya dengan penuh semangat, ya, Bu. Tentu saja, Bu, saya akan semangat melaksanakannya satu demi satu, ya, Bu, ya. Semua saya lakukan demi perubahan murid-murid saya, Bu. Baik, dari sekian obrolan kita hari ini, Ibu sudah merencanakan dengan sangat baik. Tinggal Ibu melaksanakannya satu persatu sampai mencapai hasil yang dimaksud. Bagaimana perasaan Ibu setelah obrolan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah, ya, Bu, saya jadi merasa lega. Saya juga merasa tidak sendiri, Bu. Lagian kan hal ini memang harus diselesaikan oleh saya sendiri, ya, Bu, ya. Karena saya yang mengalami di kelas saya sendiri. Jadi terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Semoga hasilnya mendapatkan sesuai harapan Ibu, ya, Bu. Amin, mudah-mudahan, ya, Bu, ya. Nanti jika angketnya sudah selesai dikonsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, boleh berbagi dengan saya, ya, Bu, ya. Barangkali saya juga harus mengecek alasan siswa di kelas saya yang masih belum bisa aktif. Dengan senang hati, Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak, ya, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama, ya, Bu. Semangat, ya, Bu, dalam melaksanakan setiap langkahnya dengan baik. Baik, Bu, saya akan semangat.
Terima Bu kasih. Oci. Selamat siang Bu Oci. Selamat siang Bu Endah. Gimana kabarnya siang ini Bu Oci? Alhamdulillah luar biasa Bu Endah. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Oci. Gimana sudah istirahat Bu Oci? Sudah. Gak Bu. apa-apa ya, Nggak terganggu apa-apa. sebentar nih kita Iya. mau ngobrol-ngobrol. Boleh Bu. Nah Bu Oci kan kemarin Bu Oci sudah melaksanakan supervisi akademik ya Bu Oci. Iya, betul. Nah sekarang saya ingin melakukan pasca observasi kemarin. Saya ingin melihat apakah yang kita bicarakan di awal waktu pra observasi itu sudah tercapai atau tidak Bu Oci. Bu Oci, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu pada saat melakukan percakapan topik tersebut? Berdasarkan percakapan kita di pasca observasi ya Bu, menurut saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kemitraan sudah lumayan terjalin. Hanya saja saya merasa kurang yakin dengan kemampuan saya dalam menggali potensi coach Ibu. Apakah pertanyaan yang saya gunakan sudah cukup terbuka atau masih kurang gitu Bu? Oke, baik Bu Oci ya. Tadi memang saya menyimak bagaimana performa Ibu pada saat melakukan proses supervisi akademik ya Bu. Nah, kemudian apa sih yang dirasakan oleh Ibu? Mengapa Ibu menilai diri Ibu seperti tadi? Saya menilai seperti tadi karena berdasarkan jawaban-jawaban dari coachingnya Bu. Makanya saya merasa saya tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum ya? Yang intinya boleh saya sampaikan pendapat saya tentang Boleh, pengamatan tentu saja, Bu. Bu. Tadi saya mengamati memang pada saat Bu Oci melakukan proses coaching, memang ada beberapa pertanyaan yang sepertinya kurang menggali potensi dari coach tersebut, sehingga coach hanya menyampaikan sebagian kecil saja dari yang dia ketahui. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa lebih memaksimalkan potensi Ibu untuk menggali dengan pertanyaan yang lebih mendalam kepada coach, sehingga akhirnya dia dapat mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasa dia perlu sampaikan kepada Ibu sebagai coach. Kemudian Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta yang baik. Saya melihat ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, dan juga ada tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi di dalam kelas. Baik Bu ya. Nah sekarang bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar apa yang saya sampaikan? Tentu saja apa yang sudah Ibu sampaikan barusan memang sejalan ya Bu ya dengan apa yang saya pikir juga tentang diri saya. Terima kasih atas masukannya Bu. Mudah-mudahan masukan dari Ibu benar-benar bisa membangun saya untuk melakukan coaching ke depannya Bu. Ini Bu Oci ya, kita sama-sama belajar Bu Oci. Nah, saya juga ingin menanyakan setelah kita melakukan ini dan menemukan apa kekurangan dan kelebihan kita, kira-kira rencana selanjutnya dari Bu Oci melihat dari hasil percakapan ini bagaimana ini? Tentu saja Bu, dalam meningkatkan kemampuan melakukan coaching ini, saya akan melakukan latihan lebih sering lagi ya Bu ya. Melakukan coaching sederhana mungkin dengan siswa bisa jadi ya Bu ya. Ya betul, bagus Ya, sekali ya. agar prinsip-prinsip dalam coaching itu bisa saya laksanakan dengan baik. Baik Bu Oci, bagus sekali ya rencananya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Nah Bu Oci, sekarang kita coba bayangkan kalau seandainya kita melaksanakan yang seperti Ibu katakan tadi, maka kira-kira nih Bu, kapan hal itu bisa Ibu laksanakan, dan siapa sih yang menjadi prioritas Ibu dalam mengembangkan kompetensi ini? Tentu saja dalam mengembangkan kompetensi ini, pertama saya harus melakukan upgrading diri ya Bu ya, karena memang coaching itu adalah kebutuhan dalam dunia pendidikan. Kedua, tentu saja fokusnya adalah untuk siswa ya Bu. Selain itu juga untuk menunjang kemampuan saya dalam bersosialisasi dengan rekan-rekan maupun dengan tim-tim. Memang kita harus menjalin hubungan dengan beberapa yang terkait ya Bu ya, seperti kepala sekolah, sebagai pemegang keputusan, kemudian menaikkan sejawat, dan tentu saja kepada murid-murid kita ya Bu ya. Karena Ibu sepertinya pengamatan yang sudah saya lakukan pada saat Ibu melakukan supervisi akademik sudah cukup ya Bu. Ibu sudah melakukan beberapa alur yang memang diharapkan dalam rubrik penilaian. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti di proses yang selanjutnya Ibu akan lebih berkembang dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dari proses ini akan menjadi hasil yang paling memuaskan untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Nah, untuk sebagai penutup saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Oci dari rangkaian proses pra-observasi, kemudian
supervisi akademik dan pasca observasi kita sudah terlaksana dengan baik ya Bu Oci. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini benar-benar bermanfaat untuk Bu Oci dan untuk saya juga Bu Oci. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Oci. Harapan saya mudah-mudahan kita dapat bertemu ya Bu Oci dengan proses-proses pengembangan kompetensi yang lainnya. Wassalamualaikum Bu Oci. Waalaikumsalam Bu Endah. Terima kasih.